Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan hari ini ya, hari Minggu, baru bisa bikin video malam hari teman-teman ya. Tadi pagi nggak sempet. So, kita akan bahas untuk Bitcoin dan juga BCH ya, salah satu keluarganya Bitcoin. Karena juga beberapa waktu lalu ya, ada yang request tolong dong coba dibahas juga untuk keluarganya Bitcoin ya. Ini salah satunya BCH ya, yang akan saya bahas untuk video kali ini beserta dengan Bitcoinnya. Terakhir kemarin ada bahas untuk Bitcoin ya, dan juga Dogecoin ya, jelang ya ampun, jelang Doge Day. Dan kita lihat dulu ya untuk Fear and Greed Index sekarang di level 62, balik greed lagi ya karena market rebound dari 59.000 balik lagi ke 65 ribuan something gitu ya. Dan ya overall kita bisa lihat ya untuk pergerakan altcoinnya ada yang naiknya lumayan seperti Shiba Inu gitu ya, Dogecoin dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang masih sideways di situ-situ aja. Kemudian untuk melihat Bitcoin ETF flow juga terakhir kali data di 19 April ya. Sekarang sekitar tanggal 21 ya, terakhir nih di hari Jumat berarti. Ini BlackRock masih beli 29,3 ya, didukung dengan beberapa pembelian dari institusi lainnya ya. Overallnya ditutup dengan surplus lah teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu pertanda yang bagus untuk market. Cuman balik lagi saya mau warning ke teman-teman sekalian ya, karena ketegangan di antara Iran dan juga Israel itu masih belum mereda. Kita belum menemukan titik teraknya ya. At least kita dapat berita lah kalau mereka berdamai atau tidak melanjutkan perseteruan lah secara resmi. Sebelum itu ada atau muncul ya, masih potensi lah akan bisa aja nanti ada serangan balasan atau bagaimana lah ke depannya ya. Kalau itu terjadi maka akan mempengaruhi overall market, nggak cuma kripto ya, mau saham kayak dan lain sebagainya itu akan terpengaruh ya. Jadi prepare untuk kondisi terburuk kalau memang akhirnya market dihajar turun lagi gitu ya, dikasih turun lagi, drop lagi, dump lagi ya. Kita selalu harus sedia payung sebelum hujan gitu ya, sediakan dana untuk buyback lagi ketika momentum itu datang atau koreksi lanjutan datang. Kita lihat dulu untuk secara daily Bitcoin. Di hari Sabtu Minggu biasanya kan memang low volatile ya, karena low volume. Cuman yang berbeda adalah di sini mengalami kenaikan. Ini sempat nge-spike bahkan sampai 65.700 dolar kalau kita lihat di Coinbase teman-teman. Yang perlu dinotis atau diperhatikan untuk saat ini adalah setelah prosesnya dia seperti ini drop, naik sekedar retest, kemudian lanjut drop lagi gitu ya. Kemudian di sini dia perlahan naik. Oke kan, kurang lebih prosesnya seperti itu ya. Sekarang dia lagi perlahan naik, kita bisa gunakan area terdekat nih ya, EMA21 garis warna biru secara daily plus juga box putih nih. Ini adalah SNR Bitcoin sebelumnya. Ini di sekitar 65.400 sampai 66.250 dolar, sekitar range area itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melihat at least si Bitcoin lanjut naik, minimal area ini harus mampu di take out, di reclaim dulu untuk dia ngejar next area target di sekitar 68.000 sampai 70.000 dolar ya. Ini untuk good scenario nya. Tapi kalau misalkan selama area ini belum mampu di break atau take out sama si Bitcoin, masih possible aja untuk dia naik sekedar retest before dia malah turun lagi, ngetes lagi support bagian bawahnya di sini ya, di sekitar 62.300 sampai 63.150 dolar. Ini masih possible terjadi ya. Jadi yang nanyain key level untuk Bitcoin saat ini adalah area krusial untuk si Bitcoin posisi saat ini ya, secara daily time frame teman-teman. Oke. Kemudian kalau kita lihat untuk secara hourly time frame 1 jam ya, terakhir kali juga sudah saya sampaikan untuk outlooknya. Ini menjadi key areanya di box hijau di sekitar retracement 0,3 atau sekitar 63.200-an dolar ya. Ini sempat di testing 1-2 kali ya. Berarti overall setelah dia hit 65.400 kemudian dia koreksi gitu ya sampai box warna hijau retracement 0,3, kemudian mendapatkan reaksi ya, walaupun belum mendapat leg up sampai 65.840 sampai 66.500 dolar. Ini belum mendapatkan leg up-nya teman-teman ya. Nah, untuk kondisi saat ini bagaimana bro? Ya, kalau kondisi saat ini kita sekali lagi bisa perhatikan teman-teman. Ya, ini chance terbentuk yang namanya head and shoulder teman-teman. Ya, buat teman-teman yang demen chart pattern, ini adanya kemungkinan atau chance lah. Yaitu salah satu bearish pattern, dimana kalau ini yang terjadi ya, dengan bagian bawahnya mungkin kita bisa tandain seperti ini gitu ya. Dia naik,
ya, membentuk seperti ini. Dan kalau dia breakdown dari sini masih possible untuk turun. Ya, ini adalah bear skenario-nya. Turun sampai mana, bro? Ya, bentar. Kita ataupun saya akan tandain. Nih, saya tandain di sekitar sini, teman-teman. Ya, dengan warna orange deh. Ya, ketika what if ya si Bitcoin ini breakdown, ya, setelah dia naik gitu ya, create head and shoulder, teman-teman. Rapi banget head and shoulder-nya. And then dia dari sini breakdown gitu ya. Nah, ini possible untuk lanjut turun, ngejar area 63.500-an sampai 63.800-an dolar. Ya, dimana ini juga bisa saya tambahkan sebuah trend line juga. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, trend line warna putih. Ini saya tebelin. Nah, ya ini coba saya geser dulu biar nggak terlalu rame, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, head and shoulder. Ya, adanya chance atau potensi seperti ini, teman-teman. Jadi ketika memang dia sudah terbreakdown dari trendline support ini plus juga EMA21 nih, time frame 1 jam, ya, dia breakdown, maybe adanya sedikit retracement, ya ini adanya chance lah untuk dia breakdown ngejar area ini, testing kembali area ini, gitu ya. Nah, goodnya gimana ya? Udah dari area sini dia cuman konsolidasi aja gitu ya, dia cuma satu doang gitu ya, kemudian nge-spike ke atas lagi, masuk ke next area target. Ya, yang nanyain untuk good skenario Bitcoin gimana? Ya, ini untuk invalidasinya minimal dia mampu sustain di sekitar 64.800-an sampai 65.000 dolar. Ya, maybe dia satu doang di situ membuat range, akhirnya mampu lanjut naik lagi. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dulu untuk Bitcoin secara lower time frame, ya. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance time frame 4 jam, sebenarnya ini juga masih sama ya dengan outlook sebelumnya. Sebelumnya ini ada previous high-nya ya pada bulan Februari dan awal Maret 2024. Ya, sebelumnya resisten yang kuat udah mampu di flip nih, teman-teman, menjadi support. Nah, that's why kenapa saya coba melihat ketika dia mendapatkan rejection dari sini, ya, drop untuk retest ya, kemudian drop lagi, kemudian melanjutkan penguatan ya. Terakhir dia sampai 55,09%, lanjut naik, bahkan nge-spike masuk ke zona box merah pertama di Fibo 0,6 atau sekitar 55,97% gitu ya, nge-spike sedikit ke sini ya, kemudian mendapatkan rejection. Rejection cukup strong, makanya teman-teman bisa lihat ya altcoinnya itu tidak terlalu berdarah-darah atau terlalu rontok seperti waktu proses Bitcoin dominance ini, malah nge-spike, nge-pump sampai 57,1%. Ya, makanya altcoin belakangan ini ya beberapa hari terakhir inilah ya, waktunya turun itu nggak terlalu signifikan turunnya ya. Nah, sekarang ini menjadi area krusialnya untuk si Bitcoin dominance. Kalau dia loss dari sini, dia akan coba visit area bawah di sini. Ya, sebelumnya ada SNR juga di sekitar 54,61 sampai 54,73% ya. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk jangka pendeknya, ketika dia breakdown dari sini, ya bisa aja sekedar retest dan fake out terhadap 54,96% ya, mampu reclaim ini melanjutkan penguatan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka untuk altcoinnya nggak bagus, teman-teman. Ya, kalau dia fake out dulu, sekedar retest juga terhadap SNR box merah di bawahnya, atau memang dari area sini ya udah dia bisa melanjutkan penguatannya. Ya, teman-teman. Jadi ini masih untuk short termnya bisa sekali diwaspadai ya, khususnya untuk altcoin. Kalau ini atau skenario ini yang terjadi, maka altcoinnya kembali harus lebih panjang sabar lagi ya. Next kita akan bahas untuk BCH ya. Ini terakhir BCH ini pada Mei 2021 ya, dia sempat nge-spike sampai 1.657,4 dolar, teman-teman, BCH. Which is kalau misalkan kita ukur dari area sekarang lah ya, ini udah dikit lagi sebenarnya, 229,7% lagi. Atau di peaknya dia kemarin itu kan sampai 713 dolar ya, sekitar area itulah 717 dolar. Ya, ini udah deket banget nih. Cuman beda 133,5% lah, sekitaran itu. Ya, udah deket banget dengan previous all time high-nya ya. Nah, ini by the way secara weekly yang nanyain BCH seperti apa. Ini kita bisa tanyain dulu kenapa dia di reject di sini. Ini ternyata teman-teman alasannya. That's why dia ke reject di situ, ya. Sebelumnya ini juga beberapa kali kena touch dan rejection, nih 1. Ya, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Dan ini
terakhir kali 5 kali dites, terakhir kali dites itu di November 2021 dan dites lagi di April 2024 nih, awal April teman-teman. Ya. Tuh, reject lagi dari situ. Ya, jadi ini adalah sangat-sangat wajar di range kisaran berapa, Bro? Di sekitar 630 sampai 725 sekitar area itu. Ya, area krusial BCH secara weekly. Nah, sekarang untuk area koreksinya yang menjadi area idealnya dia di berapa, Bro? Ya, di sini coba akan saya markingin dulu teman-teman ya, di area bawah ini. Kemudian saya extend ke samping and ya, here we go ya, dengan box warna putih. Dimana area ini sebelumnya menjadi area support nih, tahanan. Ya, kemudian terakhir kali terbreakdown di retest menjadi resistant. And then ini juga beberapa kali sempat di testing kemudian mendapatkan reaksi. Plus di sini juga ada tahanan berupa EMA 21 secara weekly ya, garis warna biru ini. Jadi di range kisaran 386 sampai 443 dolar ketika memang si BCH ini masih melanjutkan penurunannya, at least dia retest area situ, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Balik lagi, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian ya, yang nanyain BCH. Ini menjadi area krusialnya untuk BCH, yang mau buyback, yang mau cicil dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga ya, dari swing low ke previous swing high-nya. Coba saya adjust sedikit. Nah, ya. Di sini coba sebentar kita tambahkan 0,5. Yap. Ya. Jadi pas di antara Fibo 0,5 sampai 0,3 nih. Box putih yang tadi juga sudah saya mention itu bisa menjadi area reakumulasi yang bisa dipertimbangkan sama teman-teman ya terhadap Bitcoin Cash ya atau BCH ini teman-teman ya, secara weekly time frame-nya ya. Yang nanyain BCH bisa buyback di mana, BCH bisa pertimbangan area di mana gitu ya, ini bisa menjadi area yang dipertimbangkan ya. Kemudian sedikit lebih bawahnya kita bisa melihat di area sini ya, sebelumnya kalau di extend juga menjadi area resistant ya. Ini di sekitar berapa, Bro? Ini di sekitar 330 dolar. Ya, jadi ini adalah beberapa next area yang bisa sekali diperhatikan untuk BCH. Ini secara weekly loh. Ya, jadi let's say market masih lanjut merah, ini gitu ya, yang bisa dipertimbangkan. Jadi overall masih bullish untuk BCH ya. Ya hopefully dia mendapatkan retracement, koreksi dulu gitu ya. Ngejemput order lebih banyak before dia bisa ngevisit previous all time high-nya ya di sekitar 1.600-an dolar. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya, atau saya infokan perihal untuk BCH. Balik lagi, kalian analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.